Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Aduh, nggak ngerti lagi aku dah, nggak ngerti aku. Tadinya udahlah mau tidur aja lah, udahlah mau cukup lah, udah besok aja syutingnya gitu ya. Ini udah setengah 11 malam loh teman-teman. Jadi aku tuh ngerasa beban aja pas aku pikir-pikir. Insya Allah videonya akan tayang Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Jadi kalau hari Selasa, Kamis, sama Sabtu nggak ada video tuh rasanya kayak aduh kayak beban aja di sini gitu. Terus bosku pasti nanyain dong kemana nih si Tulus nggak belum setor video nih. Jadi Mbah Google-nya nanyain, Mbah YouTube-nya nanyain. Nih biasanya dia ngomong Selasa, Kamis, dan Sabtu. Nih hari Selasa nih, hari Kamis nih dia nih belum setor video, belum setor kerjaan sama saya kata Mbah YouTube. Jadi beban sendiri dari sore udah padet banget kegiatan teman-teman dari siang sampai sore. Kemudian malam hari setelah apa tadi setelah tarawih mau syuting ceritanya, tapi sebelah kayaknya lagi ulang tahun, jadi lumayan rame, secara audio kurang bagus, dan ini baru banget silent, baru pada bubar teman-teman. Jadi Mas Tulus buat video buat nemenin kalian ya, mudah-mudahan buat nemenin tidur. Jadi ngomongnya jangan kenceng-kenceng, pelan-pelan aja, yang pasti pokoknya kalian nggak boleh kangen, karena Mas Tulus tahu Mas Tulus tuh orangnya nggak ganteng tapi ngangenin ya. Diliatin dari jauh ganteng, dia dari deket gila nih. Jadi sehat berkah untuk kita semua ya teman-teman. Mohon maaf hadirnya tidak seperti biasa. Wah ini bener-bener aku mumpung ada kerjaan masih bisa aku kerjain, aku kerjain teman-teman. Ya Allah ini lagi ya, kalau jenengan kejar setoran buat lebaran, saya jangan mikir setoran buat lebaran. Nah saya mikir buat hidup saya aja. Jadi ya full nggak ada kerjaan, kalian bayangkan. Mumpung ada pekerjaan ya cepet-cepet diambil, tapi ternyata memakan waktu. Jadi terima kasih banyak atas pengertiannya ya. Jadi jangan nyari-nyari kalau Mas Tulus nggak ada. Siapa juga yang nyari. Sehat berkah untuk kita semua ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sedang kurang baik keadaannya, baik secara kerezekian, keuangan, kerezekian sama secara kerezekian, secara percintaan, secara pekerjaan ya. Mungkin yang jualan lagi sepi, apapun yang sedang kurang baik tadi Mas Tulus doakan semoga segera membaik sesuai dengan hajat dan juga harapan teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang khususnya kayak saya ini ya, mudah-mudahan Allah berikan jalan rezeki dari segala penjuru sehingga hutangnya ndang lunas. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung dan juga salam kenal tentunya. Yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Jangan lupa di subscribe. Untuk yang belum subscribe, yang sudah terima kasih ya. Tombol loncengnya jangan lupa dicontreng. Kemudian like-nya juga jangan lupa. Bantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawar ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak.
Yang sudah nyawer terima kasih, yang sudah tulis-tulis absen, sudah selalu absen untuk hadir, tulis dari manapun kalian, terima kasih banyak. Semoga bertukar keberkahan dari Allah. Oke? Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya juga terima kasih sama siapapun subscriber-subscribernya Mas T yang sudah jadi berkat buat Mas T. Terima kasih sekali lagi atas berkatnya, baik apapun itu terima kasih. Doanya, semangatnya, rezekinya terima kasih banyak. Sehingga saya jadi bisa berbagi, saya bisa juga berbagi ke yang lain dan berbaginya lewat rezeki yang lewat tangan kalian. Jadi aku luar biasa, terima kasih banyak. Siapapun tanpa terkecuali pokoknya yang sudah berbagi ke saya terima kasih. Terus jadi berkat buat sesama ya. Semoga lemah teles Gusti Allah sing bales. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas angka 13 karena nih seperti biasa yang bikin aku tuh jadi kayak apa merasa memiliki hutang karena satu ini hari Kamis, hari biasa ada vlog. Kemudian yang kedua adalah ini tanggal 13. Ini reguler juga yang selalu ada di setiap tanggal-tanggal unik dan aku nggak bikin video kayaknya beban aja gitu. Jadi di video ini kita akan bahas terkait dengan angka 13 Maret 2025. Kita akan obrolkan nanti, kita akan lihat detailnya seperti apa kira-kira ulasan Mas Tulus terkait dengan tanggal 13 Maret 2025 nanti kita akan jabarkan lebih luas ya teman-teman. Jujur Mas Tulus sangat-sangat berharap bahkan gini, saya pribadi juga niat dalam hati apabila memang sudah ada sisa untuk saya yang ini. Jadi teman-teman saya jujur, kadang-kadang ada yang transfer, Mas Tulus saya transfer 150 misalnya ya. 50-nya buat Mas Tulus beli takjil. Mas Tulus saya transfer 200, yang 50-nya buat Mas Tulus beli takjil. Saya kumpulkan sisa-sisa yang kalian kirimkan itu, yang kalian jadikan berkat untuk saya, kalian hadiahkan buat saya kumpulkan sedikit-sedikit, nanti insya Allah saya pengen sedekah takjil, kita niatkan buat anak-anak Bajang yang saya urus, khususnya yang teman-teman kemarin ikut sedekah among-among, kemudian nanti insya Allah, amin. Mas Tulus kalau ada sisa, pengen langsung ke nasi box. Kenapa? Saya pengen banget nasi box itu saya adakan di bulan ini, tapi di Jumat depan. Ya, bukan Jumat ini. Besok kan Jumat bulan depan lagi. Jadi, Jumat ketiga di bulan Maret. Karena kemungkinan Jumat terakhir kita akan gelar among-among. Jadi ini agak riskan sekali. Jadi Mas Tulus minta doa teman-teman. Sambil mudah-mudahan juga Allah berbagi rezeki ke saya dengan cara Allah. Saya akan coba untuk memaksimalkan berapapun tapi nggak sebanyak yang kekurangannya. Tapi mudah-mudahan jalan rezeki Allah kan kita nggak tahu. Jadi ayo sama-sama bantu Mas Tulus, bantu juga teman-teman Nasi Box untuk membantu supaya kegiatan ini bisa terlaksana ya. Kemarin baru 2 juta, kemarin 1,5, terus tadi ini barusan aku cek hari ini sekitar 2,2. Jadi butuhnya masih banyak banget tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi tangan Tuhan ya. Jadi kalau sudah berkehendak pasti akan dijabah sama Tuhan. Makanya ayo doa sama-sama semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita ada. Amin di Jumat ketiga di bulan Maret ini. Amin ya Allah, dan semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih. Yang masih pengen nambahin sorry. Yang masih pengen nambahin silahkan cek kolom deskripsi teman-teman. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Sekali lagi saya hanya bisa bilang terima kasih untuk doanya, semangatnya. Semoga salah satu doa dari kalian Allah ijabah. Amin. Dan yang sedang bersedekah untuk diniatkan untuk tubuhnya, untuk wujud syukur ulang tahun dan seterusnya, semoga Allah jadikan umur yang berkah bagi yang sedang berulang tahun. Hajatnya apa, tujuannya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan. Kemudian yang bersedekah Allah berkahi usaha keluarga, umur dan segala sesuatunya. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Kataku rada ini guys, apa ini silindernya lagi kumat guys. Jadi kayak gimana ya? Kayak pedes-pedes gimana gitu. Kayak ada sesuatu gitu di mataku. Ada pelangi kali di mataku, ada nggak teman-teman?
Oh nggak ada, aduh terima kasih. Gombalannya nggak kena, soalnya cak saiki nggak ngerti apa pelangi di matamu, lagu apa itu katanya. Dan teman-teman yang masih pengen ikut ngomong, insya Allah nanti Mas Tulus buat satu video lagi ya, satu video lagi penjelasan dan juga pertanyaan seputar bayi bajang. Jadi aku jujur capek ngejawab teman-teman gimana cara ngerawatnya, bayi bajang itu apa. Aku udah capek bikin-bikin video juga ngingetin kalian. Setiap chat ke saya juga nanya seperti itu. Jadi insya Allah saya akan sempatkan waktu untuk nanti membuat pertanyaan atau jawaban seputar bayi bajang. Satu lagi video terakhir sebelum kita mau ngomong ya. Jadi biar nambah wawasan, kemudian memberitahu teman-teman yang lain yang belum tahu supaya aku sudah ingatkan, tonton video saya yang kemarin ya, sudah ada, bahkan saya kirimkan linknya. Supaya teman-teman nggak perlu nunggu jawaban saya, karena kalau satu nanya, yang nanya 10 orang, saya harus jawab pertanyaan yang sama, itu rasanya juga akan berat. Waktunya jadi terbuang ya. Among-among buat bayi bajang yang pernah kegegeran atau menggegerkan, buat badan sendiri, buat usaha dan seterusnya, buat ulang tahun, wujud syukur, kesehatan dan seterusnya, boleh digunakan atau boleh diwakilkan lewat among-among. Apa boleh among-amongnya diniatkan untuk itu ya. Yang mau ikutan silakan cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas ya. Rekeningnya Permata atas nama Tulus Rianto, tidak ada minimal maksimal alias seikhlasnya ke rekening yang saya sematkan. WhatsAppnya kemana Mas Tulus kalau sudah bantu? WhatsAppnya ke 0819 yang di deskripsi ya. Sebutkan nama tempat yang dia among-amongi atau nama bayi bajang ataupun anak yang pernah kegegeran atau among-among buat keluarga besar, berarti tulis namanya beserta nama ayah kandungnya ya. Oke, ke WhatsApp yang di kolom komentar saya sematkan. Oke, terima kasih banyak yang sudah sedekah buat among-among, buat usaha atau apapun itu. Semoga Allah jadikan pahala, kemudian Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dituju. Amin. Untuk cabang bayi yang dituju juga semoga Allah sampaikan. Amin ya Allah. Kemudian semoga teman-teman yang sudah berbagi untuk among-among, apapun niatnya, tujuannya, semoga Allah terima, Allah sampaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Teman-teman, untuk minggu ini ternyata Mas Tulus nggak kebagian stok minyak bidara ya. Jadi aku minta maaf banget. Stoknya sudah tipis, stoknya sudah tidak ada, nggak tahu kalau hari Senin. Jadi saat video ini saya buat di hari Kamis, stoknya sudah nol. Ada lagi mungkin hari Senin, mungkin ya. Aku masih tunggu konfirmasi juga dari mereka bahwa aku nggak kebagian stok lagi, habis stoknya. Nanti baru ada pengiriman lagi di hari Senin. Kalian yang mau ikut silahkan WhatsApp ke 0857, sebutkan nama alamat lengkap, kemudian pesannya berapa. Nomor HP yang bisa dihubungi jangan lupa ya. Oke, terima kasih. WhatsAppnya kemana Mas Tulus? Ke yang di deskripsi yang 0857 itu. WhatsAppnya ke situ, oke? Mau tahu manfaat fungsinya? Tonton video packingnya. Mas Tulus juga sudah buat video untuk menjelaskan itu supaya teman-teman bisa memahami. Jadi tonton videonya dulu, baru pahami, baru pesan, oke? Terima kasih yang sudah pesan. Semoga segera sampai dan juga manfaat jadi obat. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Ada sesuatu ternyata. Aku pikir tadi Warni keluar, ternyata gelodak-gelodek. Aku dengerin apa ini ya. Aduh teman-teman, Jakarta itu lagi rawan ya. Lagi rawan, maaf, rawan begal, rawan tawuran. Jadi aduh, aku sendiri kadang-kadang kalau keluar malam agak iseng karena ya iseng pas jadi tawuran, dan salah satu titik tawuran ternyata di pasar Minggu nih. Masya Allah, semoga kita semua dalam lindungan Allah ya, amin. Oke, 13 Maret 2025 Mas Tulus ingin menyampaikan satu pesan yang Mas Tulus lihat di balik angka 13 Maret 2025. Sekali lagi sorry, saya sampaikan dulu disclaimer, video ini anggaplah ini sebuah konten ya, konten seru-seruan. Yang saya sampaikan belum tentu terjadi dan saya tidak pernah memastikan apa yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Jadi kalau kebetulan terjadi ya hanya kebetulan, kalau tidak terjadi untuk yang buruk ya namanya juga konten. Ya gitu aja simpelnya ya. Oke. Jadi ya biar nggak terlalu serius terus nggak jadi ngehujat gitu jadinya ya. Oke. Secara kerezekian dulu, Allah Akbar. Diteringan dulu guys aku ki. Apa? Biji salah karo tanggaku. Perasaanku wis kerasa
Ini nggak beres nih. Aku nggak habisin tapi udah terlanjur kemakan 1 sendok. Waduh, jadi perkara nih di leherku ya. Masya Allah. 13 Maret 2025 secara kerezekian ini lumayan namburadul. Ya, hati-hati dengan kerezekian yang kalian Yang kalian sudah persiapkan sebelumnya. Kalian-kalian yang punya tabungan, kalian-kalian yang punya simpanan di awal, seperti yang saya peringatkan terlebih dahulu, atau memang dengan penghasilan tetap yang tidak bergoyang, atau ada uang yang memang sudah Anda sisihkan, Anda tidak akan pusing. Anda tidak akan merasa bergoyang dengan itu. Tetapi kita-kita, kalian-kalian yang tidak bisa mengatur keuangan, tidak menyimpan untuk tabungan sebelumnya, rasa-rasanya kalian akan habis-habisan dihajar secara psikis oleh keuangan kalian. Jadi hati-hati betul. Saya peringatkan di sini akan banyak kebocoran, akan banyak pengeluaran. Sesok tak kayak video khusus peringatan dari Eyang soal keuangan. Eyang juga ngasih warning soal ini ya. Karena kebetulan banget saya bukan tipikal orang yang lebaran tuh harus masak daging, lebaran harus baju baru. Saya bukan tipikal yang seperti itu. Di kepala saya dari dulu, karena saya tulang punggung keluarga, itu setiap lebaran ibu saya harus punya baju baru, adikku harus pakai baju baru, harus ada kue-kue, karena mamaku lumayan tertua setelah Pak D, ya. Pasti akan banyak orang datang ke rumah. Kemudian yang penting ibuku bisa bikin soto ayam, karena keluargaku favoritnya soto ayam. Itu. Jadi nggak, itu untuk keluarga ya. Secara pribadi saya nggak punya agenda-agenda untuk itu. Jadi tadi pagi aku diocehin sama yang untuk ngerem soal itu. Jadi teman-teman, ya apalagi ini kita deket-deket lebaran, pasti orang akan milih gengsi ya. Orang-orang akan milih gengsi. Awal-awal Ramadan saja itu pasar Tanah Abang itu tuh rame banget. Tanah Abang tuh rame banget orang cari baju. Itu baru awal-awal Ramadan, teman-teman. Itu sudah adat istiadatnya. Maaf, orang sini memang biasa begitu gitu loh. Jadi ya itu sepertinya harus direm sih teman-teman. Karena ada beberapa poin yang akan lebih penting sepertinya secara keuangan. Kalau yang punya uang yang sudah ditabung, sudah diinvestasikan untuk memang, oh nanti ke sini arahnya uangnya untuk itu, mungkin boleh. Tapi kalau yang tidak, saya ingatkan, betul-betul saya ingatkan untuk hati-hati bahwa ini menjadi jebakan Batman buat kalian-kalian yang memang tidak punya persiapan soal ini. Akan aman bagi mereka yang punya punya dana cadangan, yang tidak, ini benar-benar akan susah bernafas. Jadi hati-hati sekali. Gaduhnya ini dari beberapa sisi ya. Usaha terlihat ramai tapi pengeluaran juga ramai. Usaha terlihat baik-baik saja tapi pengeluarannya tidak baik-baik saja. Ini hal yang harus kalian waspadai. Ada pengeluaran, ada kebocoran-kebocoran yang luar biasa di angka 13 ini yang sepertinya memang harus dibumpat ya, harus ditahan. Makanya kurang-kurangi gengsi, membeli barang yang tidak penting, apalagi mohon maaf ya, kadang-kadang aku nggak bisa nutup juga ini sebuah adat istiadat yang memang mendarah daging di masyarakat kita. Lebaran tuh harus baru, lebaran harus ini, jadi banyak orang yang tertekan dengan itu. Harus seperti ini. Ada yang sedih, kok aku nggak bisa kayak orang-orang sih beli baju baru atau apa. Aku kadang-kadang malah nggak pernah punya pikiran di situ. Kalau subscriberku yang lama pasti paham lah. Aku bukan tipikal orang yang suka pakai baju baru kalau lebaran, teman-teman. Jadi wis kulino apa adanya, jauh dari keluarga. Wis kene iki kebiasaanku. Jadi aku nggak akan giroh dengan mau lebaran, mau apa itu, nggak akan giroh-giroh sama sekali. Maksudnya nggak ada euforianya gitu loh. Biasa aja. Makanya kalau buat aku mungkin insya Allah masih aman-aman aja. Aku yang tidak seperti itu aja, aku oleng soal keuangan. Apalagi kalian-kalian yang tidak bisa mengontrol, beli barang-barang yang tidak penting, kemudian gengsinya luar biasa besar, oh pokoknya harus gini, harus luar, harus apa, nah itu, waduh. Jadi makna Idul Fitri itu nggak ada jadinya gara-gara gengsinya kalian. Dan ini sebuah peringatan juga yang saya baca di sini, pengeluaran akan luar biasa tidak baik-baik saja ya. Tapi kalau kalian yang memang punya cadangan sih aman-aman aja, yang tidak ini akan pusing sekali. Jadi hati-hati soal itu. Daya beli masyarakat kita sepertinya juga akan turun, jadi teman-teman juga harus mewaspadai itu. Akhirnya yang jualan, yang apa juga akan lumayan sepi, tidak seramai yang sebelumnya. Itu dari angkanya sudah terlihat. Mudah-mudahan saya salah ya. Kalau dibaca melalui angkanya nih, minat orang untuk beli itu males gitu loh. Males karena memang nggak ada uangnya. Perputaran uang tuh sulit, jadi hati-hati betul. Tetapi satu-satunya titik yang paling hoki di tanggal 13 nih apa kalau mau tahu? Satu-satunya hoki secara kerezekian. Sedekah.
Hanya itu yang paling hoki. Hanya itu yang gambarannya poinnya bagus. Ada perputaran yang bagus. Karena kan sejatinya ketika kita berdoa atau mendoakan orang lain, kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Sejatinya ketika kita sedang bersedekah, kita sedang mensedekahi diri kita sendiri sebetulnya. Kalau bagi kami yang muslim itu 2,5% itu milik orang lain. Jadi itu harus dikeluarkan. Mau kamu miskin, mau kamu kaya, sedekah itu sesuatu yang wajib dibalik 2,5% yang kamu punya. Kalau tidak, ya akan jadi dosa, akan jadi penyakit. Itu salah satu poinnya. Nah, poin satu-satunya yang hoki yang bagus di tanggal 13 ini saya baca. Ini intuisinya akan jalan ke 15, 17 dan seterusnya ya. Yang terbaik cuma sedekah. Membeli barang itu kurang bagus. Berhutang itu sangat-sangat tidak bagus. Pengeluaran tidak terduga sangat-sangat tidak bagus. Secara usaha juga tidak akan terlalu ramai. Aku bilang ini santai-santai saja, masih calling down, tidak terlalu ramai, tidak ada gebrakan-gebrakan tertentu. Ramainya hanya sesaat, kemudian akan sepi, pemasukan akan besar, tapi pengeluaran juga akan besar. Jadi betul-betul kita sedang dipres sama Allah, sedang diperingatkan secara keuangan. Jadi harus nabung, jangan lupa kalau emang rame ya. Jenengan kebetulan yang bukan tipikal yang saya sebutkan dan ternyata bukan orang yang aku maksudkan, tidak dalam kategori yang sulit tadi, makanya siap-siap untuk nabung, perbanyak tabungannya. Pokoknya walaupun secara keuangan ini sedang kurang baik-baik saja, tapi kok saya baik-baik aja, berarti siap-siap untuk nabung. Jangan lengah, tetap harus ada antisipasi. Ingat teman-teman, dana tidak terduga ya. Jangan mentang-mentang mau lebaran, harus ngecat, harus rumah baru, harus mobil baru, motor baru, baju baru. Nggak, makna Idul Fitri nggak kayak gitu. Ya, jadi kurang-kurangi gengsinya. Karena kalau tidak, buktikan omongan Mas Tulus, ke depan kalian akan pusing sendiri. Kalau kalian akan tertutupi dengan gengsi, kalian akan pusing sendiri. Secara kerezekian sedang tidak hoki. Mau jualan, mau apapun, sepertinya juga akan ada penurunan. Ya, teman-teman hati-hati ya. Yang rame sekalipun, pengeluaran tidak terduga juga akan rame. Itu salah satu poinnya. Sehingga, ya kita lagi dipres sama Tuhan secara keuangan ya. Yang satu-satunya yang hoki yang aku baca hanyalah sedekah. Jadi, kalau memang kita dalam kondisi apapun, mau susah mau senang, nih dagangan sepi nih sekarang. Aku dagangku sepi, eh apa yang bisa mancing sesuatu yang baik tadi? Sedekah. Jadi misalnya kamu jualan takjil, harganya 5.000, kamu nggak laku-laku nih. Coba pancing dengan sedekah 1 gelas, berikan ke orang yang, oh ibu itu kayaknya butuh ini, saya kasih 1. Coba pancing dengan sedekah. Jadi satu-satunya yang hoki dalam kerezekian ini adalah sedekah. Dan yang lain semuanya rancu. Semuanya agak kurang baik. Semuanya akan berdampak ke sesuatu yang gaduh di sini ya. Akan banyak perampokan, pencurian, penipuan, artinya keuangan-keuangan yang terkeluar dengan tidak terduga tadi di beberapa sisi ya. Termasuk dari segi kesehatan dan juga dari segi kriminal dan seterusnya. Tidak terduga, saudara terdekat, teman terdekat, orang terdekat, bahkan keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, itu bisa jadi tersangka dalam keuangan kita. Itu hati-hati ya. Percaya boleh, tapi dengan batasan ya. Rasa percaya kamu terhadap orang lain secara keuangan sepertinya harus diawasi sekarang. Jangan terlalu lepas, harus lepas tangan pegang kaki lah kalau bahasa saya. Jadi jangan terlalu lepas. Itu secara keuangan ya. Jadi ingat, hati-hati, jaga pengeluarannya, jangan terlalu amburadul, karena memang ada simbol amburadul tadi. Jadi jangan mentang-mentang punya, jangan mentang-mentang mau lebaran, mau apa, kalian langsung beli. Jangan, kurangi yang seperti itu, oke? Kemudian secara percintaan juga, aduh ini juga lumayan amburadul ya teman-teman. Waduh, saat kita menjalankan ibadah puasa, harusnya di mana kalian rukun, kemudian menjalankan ibadah puasa dengan baik, 13 ini sudah mulai ada peningkatan emosional. Ada emosional tersendiri yang muncul, ada emosional yang terlihat akan saling bergaduh antara satu sama lain. Angka 13 ini sebetulnya angka yang tidak melambangkan kerukunan. Jujur saja, secara kerukunan itu tidak ada teman-teman. Jadi akan banyak perkelahian, akan banyak apa ya, 13 tuh simbolnya kalau dalam mengenai percintaan tuh kayak tangan sama tangan gitu loh. Batu sama batu, air sama air, api sama api gitu. Jadi ya nggak akan ketemu kan. Harusnya kan kalau air sama api, batu sama air misalnya. Terus kemudian apa yang
yang sesuai laki-laki dengan perempuan misalnya kayak siang dan malam kayak sesuatu yang saling berhubungan. Secara garis besar secara percintaan saya melihat ini tidak poin dua-duanya. Sedang kurang bagus ya rasanya. Jadi rumah tangga pun sepertinya akan banyak perdebatan. Apalagi soal keuangan, yang terakhir adalah soal orang ketiga. Tiga itu sambalnya gaduh. Tiga itu sambalnya lagi, simbolnya, sorry bukan sambalnya. Simbolnya adalah gaduh, simbolnya adalah kericuhan, simbolnya adalah ngamuk, simbolnya tuh mowat mawut gitu loh bahasa Koreanya itu. Mowat mawut bahasa Korea. Apa mowat mawut? Kayak gitu, kayak berantakan gitu. Kayak telai garing guys. Itu yang Mas Tulus lihat dari segi percintaan. Romantisnya lagi enggak. Kayak yang apa ya? Kayak untuk yang fokus satu sisi aja gitu. Ah udah itu aja yang kerjain. Aku maunya itu gitu. Astagfirullahaladzim. Kolak. Kayak ada satu sisi yang memang sedang kamu fokuskan gitu loh. Wes urus ya anakmu ngarep ujian, ngarep apa gitu. Jadi kayak yang males untuk berbasa-basi dengan orang lain juga, dengan pasangan tuh kayak lagi males aja. Ya udah, sekedarnya aja. Tapi kalau dibilang konfliknya parah sih enggak, cuman keributannya kan setiap hari. Enggak sampai ngarah ke perceraian, ketahuan selingkuh, ketahuan apa ngasih duit orang. Masuk kayak pokoknya yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian soal percintaan itu juga agak-agak orang ketiga itu juga agak kurang bagus. Sorry astagfirullahaladzim. Secara garis besar Mas Tulus melihat poin itu. Jadi yuk hati-hati dalam berucap. Kemudian soal keuangan juga harus diatur sedemikian rupa untuk ngobrol sama pasangannya supaya ketemu. Supaya tidak ada sesuatu yang lebih apa ya riskan dalam jadi perdebatan di rumah tangga. Masya Allah. Ya halah combriang tau wong rantit si ani. Kadang-kadang aku dalam hati ngomong Tulus jangan sakit ya. Maaf aku sampai ngomong kasar sama diri. Bukan ngomong kasar sama diriku sendiri tapi kayak yang lu tuh bukan orang yang berada banget Tulus. Lu jangan sakit-sakit. Sakit tuh butuh duit. Kadang-kadang aku ngoceh sama diriku sendiri. Jadi kayak ya jadi motivasi bukan berarti menghina diri sendiri. Cuman itu cara saya. Kalau kalian anggap nggak bener ya jangan ditiru. Saya nggak minta kalian tiru. Tapi saya suka ngomong begitu. Tulus lu tuh bukan orang yang banyak duit, berobat tuh harus pakai duit, jangan sakit. Aku ngocain diriku sendiri aja. Ya biar jadi suges aja di kepala aku supaya aku nggak sakit. Amin, insya Allah semuanya sehat ya. Malah dikai watu, guys ya. Secara percintaan itu tadi saya melihat ada konflik keluarga yang lumayan rancu dari orang ketiga bahkan dari keuangan ya. Simbolnya lumayan kuat. Jadi kalau ngobrol sama keluarga sekarang yang ambil tanggal genap deh. Tanggal genap juga mungkin akan terbawa intuisi lebih tenang, lebih adem, nggak akan terlalu terpengaruh dengan sesuatu dan artinya juga akan lebih enak ngobrolnya. Ya beli baju apa. Aku minta untuk sang perempuan untuk lebih ngalah ya. Kenapa? Di sini saya melihat 133205. 2025 sorry. Ini angka perempuan ya. Di sini perempuan akan egois. Di sini perempuan akan perempuan tuh egois, betul. Tapi egoisnya kalian tuh akan power di sini. Emosi seorang perempuan itu akan lumayan meningkat di sini. Kalian tuh seakan-akan gambaran 13-3 ini sebagai seorang ratu yang tidak mau kalah dan kalian akan menganggap pasangan kalian tuh justru bukan pasangan tetapi kayak semacam pembantu atau anak buah kalian. Jadi aku kesankan untuk para perempuan sepertinya emosional kalian akan tinggi terhadap suaminya, terhadap pasangannya. Jadi agak dikontrol egoisnya. Ukur juga ya. Tadi di awal kembali lagi ke segi egoisnya secara keuangan itu juga harus dikontrol. Jangan mentang-mentang suami kamu ini kamu juga neken terus jangan ya. Kasihan karena secara keuangan juga memang sedang kurang baik-baik saja. Jadi tugasmu satu, membagi dengan pas uang yang diberikan suamimu. Jangan tekan suamimu untuk mengarahkan ke sesuatu yang sedikit banyaknya kurang pas buat diri kamu. Itu pesannya saya. Kemudian orang ketiga. Nah ini juga terkait dengan orang ketiga. Para laki-laki juga saya ingatkan untuk tidak mudah terbuka dengan pasangan yang selain pasangan sah kalian ya. Secara agama juga nggak boleh. Kemudian kalian juga harus tahu batasan bahwa ya wes ketika ada orang yang mau curhat, saya mau curhat juga harus tahu batasan bahwa saya sudah punya pasangan. Ada pagar yang harus saya siapkan di sini. Itu yang harus kalian ingat ya. Karena perselingkuhan lumayan besar. Tapi justru
gaduh besarnya, ini nih kayak gaduh yang berulang-ulang gitu loh. Gaduhnya tuh berkali-kali, kayak misalnya siang, sore, malam tuh gaduh. Tapi kalau sampai mengarah ke perceraian, ini kecil kemungkinannya. Jadi kayak yang orang gatel tuh gatel biasa, nggak gatel alergi yang panjang. Jadi kayak gatel biasa terus nanti sembuh gitu. Kayak yang kayak gitu doang. Jadi secara keuangan juga saya melihat intuisinya juga seperti itu, tidak panjang, tapi ya tetap hati-hati tentunya ya. Apalagi menjelang lebaran begini. Itu secara keuangan, secara kesehatan teman-teman. 13 2025 lebih cenderung ke organ dalam ya teman-teman. Organ dalam kita, organ tubuh kita yang bagian dalam. Kalian-kalian yang punya penyakit dalam sepertinya juga masih harus waspada untuk anfal, kemudian untuk apa? Gara-gara makan sesuatu kemudian kumat misalnya. Terus ada sesuatu yang kalian makan tapi tidak sesuai, berlebihan, misalnya terlalu asin, terlalu pedas, terlalu asem ya. Itu kalau bisa dikurangi karena kita sedang menjalankan ibadah puasa. Buka puasa tuh jangan dendam-dendam. Jangan dendam-dendam banget ya. Justru aku sama Wardi lagi ada siklus yang lucu banget nih, kita masak tapi makannya tuh cuman gorengan yang 2 biji, kemudian pakai sambal kacang, bikin teh segelas udah kenyang. Kadang-kadang saking mikirnya nih, hari ini aja aku beli lauk yang kita kok nggak lapar ya deh. Aku nggak lapar, ada yang sama nggak ngerasain siklus itu, dan rasanya tuh kayak gitu. Terus kemudian anggota tubuh yang pegel itu akan lumayan ya teman-teman. Jadi kalian-kalian yang punya penyakit dalam nih, mohon maaf, mau asma, mau mungkin jantung, terus kemudian mah, GERD dan seterusnya. Ini satu hal yang harus diwaspadai. Angka 3 ini gaduhnya luar biasa ya, walaupun sesaat sih sebetulnya. Intuisi 13 itu nggak panjang, tapi ini akan lumayan mengganggu. Ya, akan lumayan mengganggu secara kesehatan tuh kayak tiba-tiba nanti nih di pertengahan puasa, yang kan kemarin kasih tahu ya, bahwa bulan puasa kan banyak yang sakit. Itu tuh kayak ada sebuah penyakit baru yang muncul secara tiba-tiba yang nggak pernah dirasain sama orang. Contohnya kayak aku nggak pernah sakit kepala yang bagian sini. Kenapa sakit kepala sebagian sini? Jadi rasa nyerinya itu muncul secara tiba-tiba. Akan ada beberapa penyakit yang tiba-tiba tuh muncul yang tidak kita duga sebelumnya. Nggak mungkin gue tuh kena emah, gue tuh makannya rajin, gue tuh makannya ini. Itu hal-hal yang kalian nggak sangka-sangka nanti. Jadi walaupun ini secara singkat tetapi harus diwaspadai karena kalau sudah penyakit ada virus itu kan bisa lebih panjang ketika sudah di badan kita. Jadi ya semoga kalian semua sehat, ibadahnya juga lancar, jangan terganggu dengan sakit apapun, amin. Dan yang selain rasa nyeri di bagian tubuh, mau kaki, mau tangan, mau kepala, bahkan anggota-anggota tubuh yang dalam tanda kutip tidak ada apa ini namanya, aku nggak ngerti jenenge rek, itu juga akan sakit, mungkin belakang telinga, gigi, kemudian di bagian belakang kepala, ada yang pernah sakit hidung tiba-tiba jerawatan dalam hidung, terus telinga yang nggak pernah sakit tiba-tiba sakit gara-gara dikorek terus kena apa, itu hal yang muncul di angka 13. Tetapi ini kompleks sekali, kalian tuh akan bareng-bareng semua, jeleknya di situ. Flu juga ada, virus masih ada muncul di sini, Mas Tulus masih melihat. Kemudian bareng dengan sesuatu tadi kayak kompleks aja gitu. Kok gue jadi ngerasa nggak sehat ya badan gue gitu. Rasanya tuh kayak gitu. Kompleks yang kita tuh kayak yang semuanya jadi bareng gitu. Udah flu, batuk tambah apa. Terus di belakang nyeri, kepala sakit, terus ngilu semua, badannya gampang capek segala macam, itu salah satunya. Siklus yang saya lihat di angka 13 ini yang agak kurang bagus adalah satu. Kurang bagus bagi teman-teman yang bekerja, tapi mungkin bagus bagi teman-teman yang ingin fokus tolabul ilmi di bulan ini, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, lagi nyari berkah atau ngalap berkah sama Allah di bulan Ramadan. Tetapi sekali lagi, saya tipikal orang yang tidak suka sesuatu yang berlebihan ya. Maksudnya gini, nanti kan ada apa malam Lailatul Qadar yang memang dicari sama kita yang beribadah di bulan Ramadan, sehingga ya mungkin akan gimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak kegiatan-kegiatan agama tentunya, dan yang pasti akan memakan waktu. Ini kita akan terganggu dengan tidur. Bagi teman-teman yang bekerja, sepertinya akan lumayan terganggu dengan ini, karena siklus tidur kita akan lebih sulit daripada sebelumnya. Kalau yang memang mau ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, malah lebih bagus sepertinya. Tetapi pada dasarnya kerja itu juga bagian dari ibadah ya teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang, oh aku mau mendekatkan diri kepada Tuhan, aku mau mencari keberkahan di bulan Ramadan, aku pokoknya nungguin.
nyari yang namanya Lailatul Qadar misalnya, itu nggak masalah, nggak apa-apa sebetulnya, tapi jangan egois juga. Kemudian kalian lupakan pekerjaan kalian karena ya bekerja untuk menafkahi keluarga tuh sebagian daripada ibadah teman-teman. Jadi jangan mentang-mentang wah aku harus dekat dengan Tuhan. Kamu lupa dengan pekerjaan kamu yang di luar sisi keagamaan kamu, di luar kewajiban kamu terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kamu juga punya kewajiban di mana kamu juga harus bekerja untuk anak-anak dan juga istri kamu. Istilahnya di situ mohon maaf ya. Jadi siklus tidur akan terganggu buat kalian-kalian yang bekerja, tapi buat teman-teman yang memang lagi seneng zikir, seneng mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian yang suka meditasi, kemudian teman-teman yang suka apa ya istilahnya berdiam diri, itu juga satu poin yang bagus karena tidurnya sepertinya akan terganggu. Itu angka 13. Gaduhnya luar biasa ya secara apa segala jenis penyakit. Hati-hati teman-teman ya. Jadi itulah yang menyebabkan kita akan sering sakit kepala, kemudian darah tinggi, darah rendah, itu sesuatu yang dari dalam. Penyakit dalam nih hati-hati pokoknya ya. Tapi insya Allah yang nonton videonya Mas Tulus semuanya sehat, murah rezeki. Amin. Nah, yang terakhir saya hitung dari segi musibah. Dari segi gambaran alam dari angka 13. Apa yang bisa Mas Tulus lihat? Di sini poin tertinggi masih elemen tanah, poin kedua masih angin, yang ketiga adalah air. Alhamdulillah dari angka 13 sudah mulai berkurang sisinya, jadi aku harap mudah-mudahan ini kan kita sedang ada modifikasi cuaca. Kalau teman-teman sekarang mungkin ngerasa panas ya nggak wajar di beberapa sisi, kemudian sampai ada hujan es segala macam, ini memang salah satu siklusnya. Kalau dibaca oleh angka 13 nih sudah mulai airnya sudah mulai bergeser sedikit. Jadi mudah-mudahan semakin kecil, meskipun saya melihat nanti di tanggal genapnya masih ada poin, apalagi di akhir bulan ya. 22 ke bawah. 13 itu simbolnya tanah, angin, dan juga air. Jadi teman-teman apa yang masih diwaspadai sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya. Cuaca mendadak, cuaca ekstrim masih satu poin yang perlu dijadikan kehati-hatian. Ya. Kemudian angka 13 juga 11, 13, 15, 17, 19 itu sebuah simbol kecelakaan. Kecelakaan darat di sini. Jadi hati-hati, poin-poin itu masih terlihat di angka 13. Cuaca ekstrim, angin kencang, kemudian air walaupun tadi saya bilang di bagian ujung atau air di bagian belakang, air masih menjadi dominan juga yang beriringan dengan angin dan juga tanah. Sebagian besar sekarang sedang dilakukan modifikasi cuaca, mungkin juga yang tadinya hujan jadi nggak hujan, atau mungkin diurai hujannya atau dipisah atau seperti apa, tapi memang ada dilakukan modifikasi cuaca oleh BMKG. Jadi harapanku ini jadi apa ya, pengurang dari beberapa poin yang harusnya terjadi. Maaf mungkin musibah dan seterusnya. Amin. Semoga jadi poin yang baik ya. Kemudian angin kencang ini harus hati-hati juga dengan angin kencang teman-teman. Bareng dengan hujan, tetapi angin dulu biasanya. Kalau dibaca dari angkanya harusnya angin dulu kenceng. Tiba-tiba air datang, tiba-tiba hujan. Itu yang saya lihat. Kemudian yang terakhir adalah petir. Ya, tadi kecelakaan, kemudian cuaca ekstrim, kemudian masih ada tanah di sini dan juga angin dominan, dan yang terakhir adalah angin kencang. Ini harus diwaspadai juga, ya. Sesuatu yang mungkin akan menjadi poin terkuat dengan ini adanya Dek. Aku sekarang iseng guys, kalau dia pergi latihan silat gitu aku suka suruh kunci, aku bawa kunci. Karena sekarang lagi rawan. Banyak orang butuh duit guys. Ya Allah, semoga aku diselamatkan dari bala apapun. Amin. Ya, tadi yang Mas Tulus lihat ya, kecelakaan, kemudian cuaca ekstrim, petir, itu juga salah satu poin yang harus diwaspadai lagi. Angin kencang, itu juga salah satu poin yang sepertinya perlu jadikan kewaspadaan bagi kalian. Tambahan saja, sepertinya akan ada campuran angin dan juga air ini yang terpicu di laut. Mungkin akan ada gelombang tinggi, mungkin juga akan ada luapan air atau pasang yang dengan skala besar. Ini salah satu poin yang saya baca. Semoga jadi bahan kehati-hatian buat kita semua ya. Ingat, kita sedang menuju ke momen-momen atau event-event mudik lebaran. Jadi
saya melihat poin yang agak kurang bagus 11, 13, 15, 17, 19. Mudah-mudahan sih tidak, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi di poin itu sepertinya ada titik-titik kecelakaan yang dengan skala besar. Meskipun tidak dalam kondisi yang mudik, jadi hati-hati juga. Meskipun cuma satu, tapi nanti korbannya banyak. Istilahnya gitu, kayak satu mobil kecelakaan nabrak apa, tapi ternyata meninggal semuanya. Itu yang saya lihat. Jadi hati-hati juga dengan itu ya. Oke. Sekian yang bisa Mas Tulus bahas nih. Berapa menit nih kira-kira? 26 menit, tadi 10. Berarti 36 menit nih video kita hari ini. Wow, panjang sekali. Oke lah kalau gitu, mudah-mudahan manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Sehat berkah untuk kita semua. Semoga sekali lagi apa-apa saya sampaikan tuh bisa kalian sharing, ambil baiknya, buang buruknya. Dan juga ada manfaat yang kalian serap. Atau ada manfaat yang kalian ambil dari video-video saya ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, saya harus pamit. Semoga menjadi berkat bagi saya dan juga teman-teman. Tentunya kita sama-sama saling jadi berkat. Kemudian teman-teman juga jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga kita terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen tuh usaha, pengen tuh kendaraan. Amin. Semoga hajat kita semua, saya dan juga teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga segera terjual, asetnya bisa segera dimanfaatkan. Kemudian yang sedang berhenti usaha juga semoga usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, saya harus pamit teman-teman. Aku nggak tahu ini bisa diedit sekarang atau tidak. Secepatnya saya akan langsung edit. Kemudian saya akan segera tayangkan. Mudah-mudahan bisa sebelum jam 12 ya. Karena aku harus setor kerjaan sama Mbah Google. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat istirahat untuk yang lagi tirakat sekarang. Selamat tirakat ya, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tirakat nih macem-macem. Jadi teman-teman tuh nggak usah mengarahkan tirakat tuh ke hal-hal klinik ya. Kita ambil aja yang namanya malam Ramadan ya, mau baca Quran, mau zikir, mau sholat taubat, apapun itulah sesuatu yang baik. Kita sebut saja itu tirakat ya, kegiatan kita. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit undur ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Kamu dimatiin. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.